Memiliki layanan unggulan Center of Excellence, yaitu pelayanan medical check-up one-stop service, klinik bayi tabung Hermina Edelweiss, klinik mata spesialistik, pusat jantung terpadu, pusat layanan onkologi dan radioterapi, dan pusat layanan kecelakaan kerja. Selain itu ditunjang dengan penunjang medis yang lengkap mulai dari laboratorium, MRI 1,5 Tesla, Jalan Kemakmuran nomor 39 Margajaya, telepon 021 884. Belum. Iya, tapi lagi pandemi seperti ini, jadi takut bikin acara kita, apalagi ngumpulin banyak orang. Assalamualaikum rekan data, selamat pagi. Kita akan masuk dalam bincang halal bersama Halal Corner dengan tema yang cukup menarik di pagi ini, dengan tema make up yang harus dihapus ketika wudhu. Nah, mungkin ini kebimbangan juga bagi rekan data ketika sudah bermake up ada acara. Nah, apakah harus dihapus? Nah, tapi mungkin ada beberapa make up juga yang bisa dihapus, yang memang boleh digunakan atau masih ada di muka kita ketika kita wudhu, ataupun ada beberapa merek lain. Nanti rekan data dapat bergabung bersama kami di 0815111107 atau via Instagram. Ya, nanti kita akan live Instagram bersama tim media dan News Halal Corner. Ada Mbak Ruli Retno dan sudah bergabung di live Instagram kami. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak gimana? Sehat? Baik, sehat. Kita mulai Mbak ya? Iya boleh. Kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Anda, langsung saja kita live Instagram bersama Mbak Ruli Retno, tim media dan News Halal Corner. Make up yang harus dihapus ketika wudhu. Mungkin ada beberapa merek make up yang mungkin bisa digunakan ketika kita wudhu ataupun juga tidak. Dan kita sudah tersambung. Assalamualaikum Mbak Retno, Mbak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tema yang cukup menarik juga bagi masyarakat. Mungkin kita bagi para perempuan yang suka bermake up, tapi ketika sudah masuki waktu sholat bingung ini Mbak, apakah harus dihapus atau tidak. Nah, mungkin ada beberapa tips juga dari Mbak Ruli ataupun juga merek-merek tertentu yang bisa dihapus ataupun tidak. Silakan Mbak. Oke, jadi beberapa waktu ini memang kita sering dengar ya istilah kayak wudhu friendly gitu ya. Dari beberapa make up mungkin mengklaim dia wudhu friendly, itu tujuannya untuk mempermudah kita yang muslimah, atau mungkin yang muslim juga, yang cowok kan sekarang juga udah pada pakai skincare juga kadang ya. Ya. Nah itu diklaim dengan wudhu friendly untuk mempermudah, saking ya betapa pentingnya wudhu itu bagi umat muslim. Nah cuman kadang yang dipahami masyarakat yang harus dibersihkan saat wudhu itu hanya yang bersifat waterproof saja gitu. Padahal nggak sekedar waterproof juga. Kadang kalau dari pihak ulama sendiri, yang harus dibersihkan ketika wudhu itu adalah make up atau skincare apapun yang memiliki lapisan di kulit. Mau itu waterproof atau enggak, apabila itu membentuk lapisan, maka itu harus dibersihkan dulu sebelum wudhu gitu. Pun misalnya ada istilah kayak breathable, kayak kutek breathable katanya gitu, bahwa dia bisa ditembus dengan air gitu. Ternyata tidak semudah itu juga air untuk tembus gitu. Ternyata perlu waktu juga, harus diusrek-usrek dulu, perlu waktu beberapa detik dulu untuk resap air wudhunya kena kulit. Sedangkan kita kalau wudhu kan cepet ya, muka langsung sambung tangan, sambung rambut gitu kan. Nggak bisa menunggu 10 detik dulu untuk air meresap. Nah itu yang mungkin harus dicermati oleh kaum muslim sebelum memutuskan menggunakan skincare atau make up waktu keluar rumah. Baik, jadi dilema juga ya Mbak ya.
Jadi kita nggak bisa sekedar melihat ini waterproof, water resistant gitu kan. Oh ini harus dibersihkan. Padahal ada hal-hal lain juga. Misalnya kita pakai lotion nih di tangan sama kaki. Ternyata lotionnya itu kalau kita gosok-gosok tuh kayak ada minyaknya, kayak ada lapisannya. Kan Licin-licin licin gitu ya, ya. kadang licin. Nah, itu udah wajib banget dibersihkan sebelum wudhu. Jadi bukan digosok ketika wudhunya, tapi bersihkan dulu baru wudhu gitu. Iya. Tapi kuenya kan sudah paham belum sih Mbak terkait make up ataupun skincare yang memang tidak bisa ditembus oleh air dari masyarakatnya? Iya, kalau masyarakat sendiri kebetulan kalau bagi yang saya lihat gitu ya, umumnya yang dipahami itu hanya untuk yang waterproof saja. Jadi kadang pemahaman masyarakat kalau itu halal udah bisa buat wudhu gitu kan. Padahal kadang masih lengkap tuh Ya. dengan foundation. Oh, nggak apa-apa kok foundationnya halal katanya gitu. Foundationnya breathable kok gitu kan. Padahal nggak bisa gitu juga karena dia namanya foundation itu kan ibarat kita ngomong kayak apa dempul ya. Ya. Dia menutup pori-pori, dia punya lapisan gitu. Namanya juga kadang kita setelah pakai foundation tuh kayak licin gitu muka ya bentuknya udah kinclong gitu ya. Nah itu harus dibersihkan dulu walaupun dia halal, halal tidak menjamin tembus wudhu. Dan yang kedua kadang istilah breathable, kadang kita juga ketipu dengan istilah breathable. Ini breathable nih, padahal begitu kita tahu breathable, kita wudhunya cepet-cepet. Padahal untuk breathable itu menembus ke kulit pun itu perlu waktu dulu beberapa detik. Dan itu kadang masih menjadi perdebatan dari ulama bahwa istilah breathable itu tidak menjamin kita wudhunya benar-benar apa ya sesuai rukun wudhu gitu lah ya. Jadi itu memang penting banget kita edukasikan ke masyarakat seperti di acara-acara seperti ini. Harapannya sih supaya masyarakat juga kebuka insight-nya bahwa istilah breathable halal tidak semudah itu untuk wudhu gitu. Tapi trik marketing juga ya Mbak ya, waterproof, breathable dan lain sebagainya ya. Iya benar. Kadang sedih juga sih Mbak. Jadi kosmetiknya halal tuh. Jadi saya tahu banget ada satu brand kosmetik yang dia halal, SPG-nya itu kekeh gitu. Ini breathable kok Mbak, ini halal, Mbak bisa wudhu, bisa apa gitu kan. Tapi kita sendiri kan apa ya, kita sendiri tahu bahwa breathable tidak seperti itu. Sekarang udah banyak postingan-postingan yang bisa kita search sendiri di Google bahwa breathable pun perlu waktu buat nembus kulit. Sementara kalau kita wudhu kadang ya secepat itulah kita wudhu sambung menyambung antar gerakan gitu kan. Nggak bisa nunggu muka 10 detik dulu didiemin nih karena breathable nih. Baru ke tangan, aduh lama banget kita wudhunya. Jadi memang mungkin disarankan bersih dulu seluruhnya baru kita wudhu gitu kan. Pastikan dulu bersih gitu. Nah tadi kan kalian udah terlanjur make up, udah masuk ajan nih Mbak, bagaimana Mbak? Upload dulu Ya, apa ya itu make kadang upnya? jadi kadang dilemanya perempuan gitu ya, make up tuh kan nggak sebentar, tiba-tiba sampai waktu sholat gitu kan. Memang kalau biasanya diakalinnya sih dengan wudhu dulu gitu kan, sebelum make up ya wudhu dulu gitu kan. Mau bertayamum kan nggak mungkin juga ya, karena air banyak ya, nggak mungkin tayamum ya. Jadi kadang walaupun misalnya bertahan karena ini breathable nih, wudhu friendly gitu kan. Tapi ya itu tadi kita harus effort dulu bahwa setiap langkah misalnya muka ke tangan ke rambut ke kuping itu perlu waktu untuk breathable itu menembus ke kulit gitu. Akhirnya wudhunya jadi lama gitu sih. Apalagi kalau di tempat umum ngantrinya luar biasa ya Mbak. Iya, apalagi di tempat umum udah mau kita ada acara gitu ya. Suruh wudhu dulu. Memang amannya sih kalau acara memang tidak menabrak waktu sholat gitu kan ya. Enaknya kalau buat perempuan ya. Baik. Nah tentunya kalaupun memilih make up yang bisa menembus wudhu itu bagaimana Mbak? Kalau saya sarankan, ini kalau dari yang sepengetahuan saya, itu kriteria kita bisa wudhu atau enggak, itu dari diri kita sendiri. Karena kita yang merasakan itu di kulit gitu ya. Jadi kalau kita memilih, kita menggunakannya, itu ketika kita akan wudhu, kita udah tahu duluan waktu di rumah. Misalnya memilih, oh ini udah ada minyaknya. Misalnya kalau kena air, dia berminyak, dia licin. Itu misalnya dari rumah kita udah tahu sendiri bahwa kita harus wudhu dulu. Jadi ketika kita memutuskan untuk membeli, pastikan bahan-bahannya mungkin
cek dulu ada tulisan water resistant nggak, ada tulisan sweatproof nggak, anti keringat gitu-gitu. Nah itu memang mengharuskan kita harus bersih, benar-benar bersih dulu gitu sebelum wudhu gitu. Kalaupun ada tulisan breathable, jangan gampang terkecoh. Kita harus meneliti juga seberapa cepat sih daya serapnya untuk mempermudah kita untuk cepat berwudhu gitu. Baik, nih make up ada yang sweat proof, ada juga yang tidak waterproof, lapisannya tebal. Nah ini untuk merek-merek mana aja, Mbak? Sebenarnya tidak tergantung merek, tapi tergantung jenis. Jadi kalau misalnya kayak foundation sama cushion itu jelas bentuknya adalah lapisan. Jadi mau merek apapun yang namanya foundation atau cushion itu wajib hapus dulu karena dia membentuk lapisan dan itu wajib dibersihkan. Terus kalau misalnya kayak sweatproof itu biasanya jenisnya sunscreen. Sunscreen merek apapun itu ada istilah sweatproof, dia anti keringat. Jadi misalnya sunscreen yang bisa dipakai outdoor untuk para atlet, lari, renang, itu biasanya anti air dan anti keringat. Nah, itu biasanya mau merek apa aja mereka memang punya fasilitas itu kalau sunscreen-nya untuk para atlet gitu. Itu benar-benar harus ibaratnya sabun dulu, nggak bisa air aja gitu. Kalaupun misalnya bisa ditembus dengan air, para ulama mengatakan kalau misalnya bisa skincare atau make up-nya itu hilang hanya dengan air, maka pastikan sampai airnya itu jernih. Misalnya kita pakai lotion, dan ternyata lotion ini kalau kita pakai, kalau kena air kok agak licin ya, oh berarti masih ada nempel di badan, itu pastikan sampai air yang ngalir di tangan kita itu jernih dulu, berarti oh ini udah luntur semua, baru kita bisa milih itu buat wudhu gitu. Nah, tentunya pasti kalau kita banyak kosmetik ataupun skincare lainnya yang wudhu friendly. Apa tadi Mbak namanya Mbak yang meresap itu Mbak? Breathable. Nah itu kan harus menunggunya itu bagaimana cara kerjanya dari wudhu friendly atau breathable itu Mbak? Itu yang masih jadi perdebatan di antara para ahli makeup, skincare, dan ulama juga, bahwa breathable itu kita tidak bisa memprediksi pada detik keberapa dia masuk. Kadang para brand-brand itu juga tidak menulis sekian menit baru menyerap gitu, tapi dia tetap perlu waktu gitu. Jadi kalaupun breathable, mungkin kita prediksi sendiri ini udah resep nih, cuman kayak gitu kadang bikin ragu juga. Jadi memang disarankan meskipun breathable, kalau dia membentuk lapisan atau dia memiliki minyak di lapisan kulit, lebih baik dibersihkan dulu baru start wudhunya. Jangan membersihkan sambil wudhu, tapi bersihkan dulu baru wudhu gitu. Baiklah. Nah, tapi kalau dari para ulama atau yang ahli terkait dengan hal ini bagaimana, Mbak? Kalau dari para ulama sendiri itu tidak mempermasalahkan selama itu halal. Maka akan diklaim produk itu pasti tertulis halal dan memiliki logo halal gitu. Dan kalau misalnya breathable, itu juga sudah dicek oleh LPPOM MUI bahwa itu memang tembus oleh air. Tapi mengenai berapa detik tembusnya atau sah atau tidaknya wudhu, resep kulit, itu keputusan kita sendiri. Bagaimana kita menjaga diri kita, gimana wudhunya tetap benar gitu kan. Karena kalau dari ulama sendiri kan, dia tugasnya mencek bahwa itu tembus air atau tidak, dan tugasnya hanya mensahkan ini bahannya halal atau tidak untuk digunakan muslim beribadah gitu aja. Atau kalau kita membeli apakah breathable atau enggak, kita coba dulu, biasanya kan coba di tangan Mbak ya. Kalau breathable atau enggak biasanya itu ada klaimnya sendiri. Jadi biasanya kalau breathable itu produknya sendiri udah nulis. Karena itu semacam kayak kebanggaan tersendiri ya bagi produk-produk muslim bahwa dia bisa breathable. Jadi kadang kita nggak nanya pun di kemasannya udah ada tulisannya kalau itu breathable gitu. Karena itu memang nilai jual mereka untuk mempermudah muslim. Oh, pilih merek kita nih, ini udah breathable, ya enak buat wudhu gitu. Tapi seenak-enaknya buat wudhu, tetap kita harus waspada lapisannya itu tadi, cepat bersih atau enggak gitu. Iya. Nah, ini kan juga menjadi apa ya, harus dipilih lagi dan lain sebagainya, kosmetik itu sendiri bagi perempuan. Nah, tapi kadang-kala Mbak, kan biasanya ada make up pengantin dan lain sebagainya, atau kita ada acara wisuda yang memang mepet banget waktu jamnya ini.
sangat luar biasa. Mau hapusnya aja mepet wajurnya udah habis atau asarnya udah habis begitu. Bagaimana nih, Mbak? Itu memang dilema banget sih, tapi kalau diibaratkan kalau soal wudhu, soal agama memang tidak bisa dinego ya. Jadi mau mau waktunya mepet gimana pun ya sudah gitu kan, kita harus bersihkan sesegera mungkin gitu. Kadang memang akhirnya orang memilih sholatnya kemundur di kodok lah, atau kadang kalau perjalanan jauh di jamak lah gitu. Pada akhirnya bisa memilih gitu. Islam sih sudah mempermudah, cuman kalau misalnya untuk jam sholatnya sendiri kan tetap nggak bisa dinego, dan wudhunya tetap harus dalam keadaan tembus air semuanya. Mbak, tapi kalau untuk merek-merek yang memang aneh gitu, Mbak, tapi kita ada breathable itu nggak masalah juga, Mbak? Selama itu halal nggak masalah. Jadi merek luar negeri sekalipun, kayak misalnya Kutek ya, Kutek Inglot, itu kan udah diklaim breathable dan halal, itu bisa digunakan. Tapi itu tadi, kalau saya melihat video waktu tayangan merek Kutek tersebut, untuk tembus air itu mbaknya itu kayak dia harus ngusrek-ngusrek dulu, dan diibaratkan lapisan itu adalah kulit ya. Jadi dia ngusrek-ngusrek dulu, dan ternyata lapisan bawahnya dari Kutek itu berupa kertas memang akhirnya tembus. Tapi itu tadi tetap perlu waktu. Jadi wajar aja kalau kemudian si Kutek ini dia halal dan dia dapat klaim breathable karena memang tembus air wudhu. Cuman itu tadi, jadi tidak langsung kena air langsung basah, enggak. Jadi harus diusrek-usrek dulu, dicontohin sama si mbaknya itu, mbak perwakilan dari merek itu, diusrek-usrek dulu dan perlu beberapa detik baru kemudian dia menunjukkan ini ternyata Kutek ini bisa tembus air gitu. Iya. Tapi ini kan jadi merek keluar dan masalah. Menjadi perbandingan tersendiri antara waterproof dan breathable ya, Mbak ya? Iya, kadang itu dia. Jadi kalau waterproof udah pasti. Justru kalau bagi saya pribadi itu lebih enakan kalau dibilang waterproof. Jadi kitanya waspada, kitanya membersihkan diri, kitanya tahu lah harus treat gimana ke kulit kita. Oh ini waterproof, kita jelas harus membersihkan gitu. Tapi yang kadang was-was itu justru yang breathable ini. Kadang dia tidak ada warnanya, kadang dia tipis, dan klaimnya tidak waterproof, kadang kita ceroboh di situ gitu. Padahal ternyata dia untuk bisa meresap agak lama gitu. Itu susah juga. Jadi memang benar-benar waktu beli harus hati-hati, dan waktu menggunakannya kita tahu benar dia membentuk lapisan atau enggak di muka kita gitu. Baik-baik. Jadi dua sisi yang bertolak belakang ya. Iya benar. Kayak apa ya? Ibaratnya kita sekarang bilang mau cantik itu nggak mudah loh gitu. Mungkin mudah, tapi bagi yang nggak paham ya, Mbak. Iya benar. Jadi perlu banget nih kalau Dakta bikin acara seperti ini. Mudah-mudahan dari acara ini nanti akan banyak yang tercerahkan gitu. Boleh. Tapi sama juga harus tahu beberapa merek-merek juga ya, Mbak ya. Iya, jadi kadang mereknya udah nggak apa-apa kok, kita tanya langsung, jangan malu untuk tanya ke SPG-nya atau ke penjualnya, atau mungkin searching di apa namanya beauty influencer atau apa, itu biasanya udah menjelaskan ini water resistant loh, ini sweatproof loh, anti keringat, atau ini breathable loh. Jadi begitu mendengar kata breathable itu udah langsung notice sendiri, oh kita hati-hati nih saat wudhu gitu. Baik, jadi tapi meskipun apa Mbak breathable, tapi kan kalau kita dalam keadaan sholat kan juga harus bersih nih Mbak. Bagaimana? Kan dilema juga ya? Iya betul. Jadi kadang kalau pilihan dari apa ya halal influencer, dari saran-saran tim-tim halal itu komunitas halal itu pasti lebih menyarankan mau breathable kayak mau apa kayak bersihkan aja dulu gitu kan, bersih aja dulu. Pasti kitanya juga sholatnya tenang, air wudhu tembus, kitanya sholatnya bisa cepet wudhunya gitu. Itu memang lebih menenangkan sih. Kecuali kalau kita memang sudah wudhu duluan, lalu kita bermake up, sudah masuk sholat, kita sholat dengan keadaan ada make upnya tidak masalah ya Mbak? Oh nggak masalah. Pakai Kutek sekalipun, mau pakai maskara waterproof, pakai apa aja yang udah waterproof silahkan, kan udah dalam keadaan wudhu, udah suci. Memang enaknya gitu sih. Jadi kadang kita harus make up kalau misalnya wisuda pagi, kita harus make up itu sebelum subuh, sebelum azan misalnya gitu ya. Jadi
kadang diakalinnya memang dengan wudhu duluan. Cuman hati-hati aja jangan batal dulu ya sebelum azan. Harus nahan ya Mbak ya. Ya kadang repotnya gitu. Kadang udah wudhu, udah cantik, batal gitu kan. Wah, repot banget ngulangin lagi. Apalagi kalau itu waterproof ya. Aduh, tambah lagi. Iya. Membersihinnya lagi udah effort banget, keburu telat gitu ya. Itu dilema banget sih. Bahkan kadang kan ada seruan-seruan yang pilih cantik atau pilih sholat gitu kan. Padahal kadang ya pinter-pinter kita lah manajemen, bisa kok, bisa tetap cantik, bisa tetap sholat, insya Allah bisa gitu. Baik, kita jeda sejenak Mbak Ruli. Kami juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0815111007 atau bisa live Instagram di @radiodakta. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Alhamdulillah Bu, uang pensiun Bapak sudah cair. Alhamdulillah. Jadi kita berangkat umroh kan Pak? Ibu sudah daftarkan loh Pak. Insya Allah Bu, Ibu sudah daftar kemana? Hati-hati Bu, saat ini banyak penipuan. Teman Bapak tidak jadi berangkat umroh, travelnya hilang, teleponnya tidak diangkat, didatengin kantornya tutup. Padahal jamaah sudah manasik loh Bu. Alhamdulillah, Ibu daftarkan ke Radio Dakta. Dan Radio Dakta sudah memberangkatkan banyak jamaah sesuai dengan jadwal. Di samping itu, pembimbingnya langsung dengan Ustadz Agus Muslim Pahlevi. Alhamdulillah Bu, kalau gitu kita segera lunaskan saja Bu. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ibadah umrah merupakan dua syarat mutlak diterimanya ibadah umrah kita dan menjadi wasilah untuk mendapatkan fadilah umrah. Untuk itu, Dakta Umrah hadir memberikan pelayanan yang amanah dan bimbingan umrah sesuai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perjalanan ibadah umrah antum bersama Dakta Umrah menjadi lebih bermakna. Amin, amin ya rabbal alamin. Jutaan peziarah diperkirakan akan melakukan umroh selama Ramadan. Kerinduan akan Baitullah tentulah menambah kesyahduhan umroh di Ramadan ini. Radio Dakta memudahkan rekan Dakta untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Umroh Itikaf Ramadan 17 hari dan Umroh Ramadan 9 hari. Fasilitas hotel berbintang di Mekah dan di Madinah, menggunakan pesawat Saudi Airlines tanpa transit, penginapan Mekah dan Madinah di hotel berbintang, mutawif dan tour leader berpengalaman. Pengurusan visa umroh, city tour Madinah Mekah, fasilitas travel bag, paspor, kain ikhram dan mukena, kain batik, syal buku doa. Untuk pendaftaran umroh Ramadan bisa langsung hubungi 021 88074226 88074227 atau melalui WhatsApp di 0815 11107 107. Guru ngaji, ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini. Karena perantara mereka lah anak negeri mampu membaca, memahami, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan ajaran agama Islam. Namun terkadang keberadaan mereka ini dipandang sebelah mata dan tidak diperhatikan oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita mungkin tidak punya waktu atau kurang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Namun kesempatan untuk mendapatkan pahala mengajarkan Al-Quran tetap terbuka, yaitu dengan menjadi sebab terlaksananya program tersebut, sehingga kita mendapatkan bagian pahala yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perwakilan dari TPQ Kali Jati mengucapkan jazakumullah khairan katsir
terima kasih banyak atas bantuannya terhadap Peduli Guru Ngaji dari Radio Dakta, dan terutama kepada para donatur-donatur yang alhamdulillah telah menyumbangkan sedikit rezekinya untuk para kami guru-guru ngaji yang alhamdulillah sudah saya terima. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Oase Iman. Yang paling beruntung dalam hidup ini adalah yang diberikan nikmat yakin kepada Allah. Karena kalau sudah yakin kepada Allah, tenang sudah. Seperti masalah rezeki. Bagi sebagian orang, belum yakin, berat sekali memikirkan rezeki. Tapi bagi yang yakin kepada Allah, bulat sudah. Bahwa rezeki itu cuma satu-satunya yang membagi, yang menahan, yang mengambil, melancarkan, menyempitkan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak sibuk dengan kegelisahan tentang rezeki. Tapi yang ditakutkan oleh dirinya tentang rezeki, takut kalau tidak barokah gara-gara salah niat dan salah cara. Takut tidak bisa syukur karena rezeki belum dinikmati kecuali dengan syukur. Takut tidak bisa sabar kalau sedang ditahan, karena yang jadi masalah bukan berkurangnya rezeki tapi berkurangnya kesabaran. Takut tidak punya ridho kalau diambil, karena ada waktunya rezeki sebagian itu pindah dari kita. Ada waktunya harus sampai kepada yang lain. Dan takut tidak punya barokah, syukur, sabar, ridho. Dan orang yang yakin ke Allah tidak akan dengki dengan apa yang Allah bagikan kepada orang lain. Orang yang yakin kepada Allah tahu persis bahwa apa yang Allah berikan untuknya tidak bisa diambil siapapun. Dan apa yang bukan untuknya tidak akan pernah berjumpa dengan. Orang yang yakin kepada Allah, kalau makan obat, tidak pernah bersandar kepada obat. Dia yakin sekali, sesakit apapun, sakit dengan izin Allah dan yang menyembuhkan hanya Allah. Jadi dia kalau melihat obat itu, tidak kagum. Dia hanya melihat ini jalan. Allah lah yang menyembuhkan. Dia ke dokter berangkat, tapi dia tahu Allah lah yang menyembuhkan. Begitulah. Kalau orang sudah yakin, ajeg saja dalam hidup ini. Kalaupun dihina orang, orang yang sudah yakin kemuliaan itu milik Allah, dari Allah. Kalau Allah tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Kalau dia dihina orang, dia ajeg saja. Dia tidak akan sakit hati. Karena dia tahu kemuliaan itu datangnya dari Allah, bukan dari mulut orang. Walaupun orang menghina habis-habisan, tidak akan berkurang apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau Allah mau ngasih, tetap saja sampai. Karena pemberian dari Allah tidak bisa dihalang-halangi siapapun. Dan apa yang tidak Allah beri, tidak akan bisa didatangkan siapapun. Kalaupun diancam, dia berlindung ke Allah. Dan dia yakin bahwa tubuh ini adalah milik Allah. Tidak akan terluka kecuali izin pemiliknya. Tidak akan jatuh sehelai rambut pun kecuali seizin pemiliknya. Tidak akan mati diri ini kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan. Ajab, tidak akan takut mati, dan mati ada waktunya. Jodoh juga begitu. Orang yang yakin kepada Allah, hakul yakin jodoh itu yang menentukan Allah. Dia berusaha sekuat tenaga memperbaiki diri agar Allah memberikan yang tertepat baginya. Tidak usah pakai pacaran, tidak usah pakai rayuan gombalism, tidak usah pakai pinjam jaket teman, tidak usah takut dengan persaingan yang ketat, karena tahu takdir Allah itu tidak bisa dicegah siapapun. Tidak perlu pakai
strategi yang jadi dosa. Karena tahu Allah yang ngebulak balik hati. Kalau Allah jodohkan pasti jodoh. Pasti jodoh. Kalau Allah tidak jodohkan pasti tidak jadi. Dia terus memperbaiki diri, dia sempurnakan syariat ikhtiar, semata-mata niatnya ibadah. Begitulah hadirin. Jadi kalau orang yang sudah yakin ke Allah tuh ajak aja. Dan dia yakin kalau berbuat sesuatu pasti dilihat Allah, pasti ada balasannya. Tidak usah ribet. Tidak akan nunggu-nunggu orang berterima kasih, tidak akan nunggu-nunggu orang balas budi, tidak akan ditunggu. Karena dia puas apa yang saya lakukan pasti dilihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alimum bidati sudur, Allah tahu isi hati. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Anteng, lakukan saja yang terbaik. Mau berterima kasih atau tidak, orang mau melihat atau tidak, mau menghargai atau tidak, mau balas budi atau tidak, itu kapling dia, bukan kapling kita. Ajak, dihina orang tidak akan kemana-mana, itu penghinaan pasti balik ke dia. Gak mungkin ke kita kalau kitanya benar. Oase Iman. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, pukul 8.37 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talkshow kami bersama Halal Corner. Make up yang harus dihapus ketika wudhu. Nah, rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 081511107107. Masih bersama Mbak Ruli Retno. Mbak Ruli, tentu kan kalau make up kan banyak nih item-itemnya lah, dari alis, lalu foundation, maskara, blush on, lipstick dan sebagainya. Nah, bagaimana bisa memilih satu persatu, dan tentunya kalau kita make up kan pasti tumpuk sana tumpuk sini ya Mbak. Bagaimana ini Mbak? Ya. Mbak Ruli, Mbak suaranya tidak terdengar. Iya silakan diulang lagi Mbak. Oke. Maaf, jadi tadi apapun yang membentuk lapisan memang harus dihapuskan ketika kita wudhu. Dan paling bawah dari berlapis-lapis make up itu yang paling bawah biasanya foundation atau cushion gitu ya. Atau kadang ada primer apa segala macam. Nah, dari foundation aja itu sudah membentuk lapisan. Jadi dari foundation aja sebenarnya itu udah harus dihapus. Jadi apalagi kalau ditumpuk dengan alis, dengan blush on, eyeshadow, berarti itu karena paling bawahnya aja itu udah harus dihapus, itu berarti harus all in dihapus gitu. Apalagi kadang ada yang sebenarnya tidak mengklaim waterproof, tidak mengklaim breathable, tapi harus dihapus juga. Misalnya lipstick matte ya. Matte itu kadang jelas banget berlapis gitu ya, kerasa banget bahwa kita sendiri ngerasa bahwa itu ada lapisannya. Itu berarti benar-benar harus dihapus. Justru lebih enak kalau kita memilih lipstick yang istilahnya itu gampang transfer ya. Kena makan dikit hilang, kena makan dikit hilang. Itu justru sebenarnya lebih mudah banget kalau buat wudhu. Tapi tetap disarankan bahwa setiap wudhu lipstick digituin dulu. Apa namanya? Diusrek-usrek dulu lah ya. Walaupun teksturnya minyak, itu diusrek-usrek dulu sampai benar-benar air yang kena tangan kita itu bersih, putih, artinya dia udah benar-benar hilang gitu. Jadi apalagi kalau misalnya make upnya berlapis-lapis dan yang paling bawah adalah foundation. Foundationnya aja tuh udah harus hilang gitu ya, apalagi yang di atasnya gitu. Mau tidak mau, padahal kadang di atasnya foundation kan bedak tabur tuh. Bedak tabur kena air dikit juga hilang gitu kan. Bedak taburnya hilang, tapi foundationnya kan masih tuh. Jadi memang harus sampai basic banget, sampai dasar kita harus bersihin dulu gitu. Meskipun foundation itu breathable ya Mbak? Iya, betul. Karena dia membentuk lapisan. Jadi, walaupun breathable, menurut saran dari para ulama, lebih baik yang membentuk lapisan itu memang harus banget hilang gitu.
Baik, jadi eh apa namanya ya? Membutuhkan waktu juga untuk kita berwudu istilahnya dengan Iya. lapisan. Mungkin karena itu orang sekarang lebih suka tren kayak makeup minimalis gitu ya kalau kerja. Karena memang kena zuhur dan asarnya itu kalau buat perempuan sih. Dan zuhur dan asar itu kan temponya pendek banget, deket banget jaraknya gitu. Jadi mungkin lebih suka yang cepet hilang gitu. Atau bahkan kadang beberapa perempuan di tasnya itu udah sangu micellar water. Biasanya kayak gitu untuk mempercepat. Oh, removernya ya Mbak ya? Iya benar, udah kan ada yang kemasan-kemasan kecil itu memang biar mudah dibawa kemana-mana kan itu tujuannya mungkin untuk mempermudah wudhu juga gitu. Iya. Tapi Mbak, kalaupun memakai removernya itu, nah dari segi kehalalan removernya itu bagaimana Mbak? Nah sebaiknya tetap jadi niatnya kan mau bersihin ya. Kadang remover ada yang berbahan oil apa segala macam. Itu better kita cari bahan yang memang udah bersertifikat halal juga sih. Jadi apalagi kalau bahannya itu untuk ngilangin yang waterproof, berarti dia dayanya kan kuat banget. Lebih baik yang dari awal beli udah ada logo halalnya sih. Baik. Nah ini ada pertanyaan juga melalui WhatsApp, ada Mawar di Bintara. Mau tanya kalau pakai sunscreen gimana pas wudunya ini? Nah, itu kembali ke yang saya jelaskan di awal. Kalau sunscreen biasanya ada keterangan di kemasan waterproof atau sweatproof. Jadi anti air atau anti keringat gitu. Itu biasanya digunakan mungkin terutama untuk yang aktivitasnya outdoor itu perlu banget memang waterproof dan sweatproof untuk mempertahankan sunscreen tetap stay selama kita kena matahari. Itu udah wajib banget dicuci. Walaupun sebenarnya warnanya transparan, tidak membentuk lapisan, tapi dia sendiri udah menjelaskan bahwa itu waterproof dan sweatproof. Itu wajib banget cuci muka dulu atau minimal micellar water sampai ketika wudhu air yang kena tangan kita tadi udah bening. Artinya itu udah maksudnya udah suci. Jadi pastikan itu bening dulu airnya baru kita start untuk berwudhu. Tapi kalau misalnya tidak ada keterangan itu dan dia langsung meresap ke kulit, warnanya transparan, ketika digosok tidak merasa minyak, itu langsung wudhu aja nggak masalah. Karena dia sendiri tidak mengklaim waterproof, sweatproof, artinya dia memang wudhu friendly. Terus ketika digosok tidak terasa ada minyak. Kalau misalnya digosok ke wajah ada rasa minyak, berarti ada lapisan. Better bersihkan dulu itu minyak sampai benar-benar kerasa muka kita yang sebenarnya, bukan si licin itu tadi, baru itu start dulu. Ya, biasanya kan sunscreen juga tidak di muka saja, di tangan dan sebagainya. Jadi kalau mau wudhu dibersihkan semua itu mandi dulu ya Mbak ya? Iya betul. Apalagi kadang di kaki pakai lotion, lotionnya ternyata juga ada silikonnya yang kalau kena air itu licin. Berarti kan ada lapisannya di kulit kaki gitu kan. Walaupun dia warnanya transparan, tapi kalau digosok-gosok kok kayak licin kaki saya ya. Berarti itu hilangin dulu gitu. Jadi bukan muka aja ya jadi concern kita ya. Tangan sama kaki kan kadang pakai lotion juga. Kadang yang ada sunscreen-nya juga mengandung ini mengandung itu. Kadang lotionnya mungkin lebih enak kalau yang ada tulisan silikon free gitu. Berarti tidak ada lapisan yang melapisi tangan atau kaki, itu mungkin lebih mudah wudhunya. Tapi kalau mengandung silikon yang misalnya digosok-gosok tuh ada licin kayak kerasa sesuatu, nah itu bersihkan itu dulu juga di tangan sama kakinya. Oke. Berarti harus cermat Mbak, ada tulisan di kemasannya ya, apakah ada silikon waterproof, anti keringat, waterproof, wudhu friendly atau breathable, harus ada semuanya gitu kan Mbak? Iya, kalau wudhu itu menurut saya ya, wudhu itu lebih cerewet ngecek bahan bakunya ketimbang halal itu sendiri. Kalau halal mah tinggal lihat logo, halal selesai. Oh ini halal, udah bisa sholat, udah bisa dipakai sholat, dipakai beribadah, nggak najis, ke masjid, gampang. Tapi kalau udah wudhu, karena kaitannya dengan tembus kulit, itu cerewet banget. Jadi kalaupun misalnya dia tidak ada tulisan silikon, tapi ternyata di ingredients-nya dia mengandung dimetikon. Sama aja dimetikon kan silikon juga gitu kan. Nah itu kadang orang nggak ngeh di situ. Tahu-tahu oh nggak ada tulisan apa-apa nih, nggak ada tulisan waterproof, wudhu aja langsung gitu. Tapi ternyata dia ada silikonnya. Waktu dipakai wudhu tuh licin, tapi kita nggak ngeh gitu. Kalau kita itu harus bersihin dulu gitu licin-licinnya itu. Nah itu yang kadang harus teliti banget gitu. Tapi kita kan kadang-kadang kan ada bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti ya Mbak ya. Tadi kata persamaannya seperti ini dan sebagainya. Harus ke googling dulu gitu Mbak.
ini apa bahannya gitu. Betul, jadi agak ibarat kita bilang tuh agak rewel ya kalau misalnya untuk syarat bisa tembus wudhu. Memang lebih gampangnya memang yang udah ada tulisan silikon free, jadi dia tidak mengandung lapisan yang menghalangi air yang minyak-minyak itu. Kadang silikon tidak tertulis tapi ada tulisannya dimetikon. Dimetikon itu nama lain dari silikon juga. Jadi kadang kita harus waspada juga di situ gitu. Nah, tapi Mbak biasanya pemikiran jalur cepat udahlah tayamum aja daripada udah padahal air banyak begitu Mbak. Iya. Kadang susahnya di situ ya. Pengennya jalur cepet gitu kan, ngusrek-ngusrek gitu nggak gampang gitu. Apalagi kadang perempuan ya bikin alisnya aja tuh udah lama. Terus kita wudhu harus bersih lagi, terus ngalis lagi, ya Allah ribet juga gitu. Tapi kan karena berhubung yang di wajah ini ya, biasanya yang membentuk lapisan itu selain foundation, itu tadi yang jelas kelihatan dari alis, terus pensil, itu kan sama eyeliner yang garis mata hitam itu memang harus dibersihkan, karena jelas-jelas terlihat ada lapisannya. Terus kalau lipstick yang mudah hilang dengan makan apa segala macam, itu cenderung lebih mudah. Kadang dengan wudhu aja kita usap-usap pakai tangan udah hilang. Tapi yang kalau jenis yang sekarang, ada yang transfer proof, ya matte, lip cream, itu udah berat banget. Kita harus ngusrek itu dulu, terus ada lagi jenis yang tulisannya transfer proof. Jadi kita mau makan, minum di gelas aja dia nggak nempel gitu, di tisu dia nggak nempel. Wah itu berat juga itu, harus bener-bener micellar water dulu gitu. Berarti jangan berbangga ketika kita pakai lipstick tidak menempel ya Mbak. Jadi kalau berarti kita minum di gelas aja nempel, berarti ini kayaknya gampang nih untuk kita ngelap ketika itu ya Mbak. Iya benar. Saya dulu justru pengen ya, susah banget saya tuh mau nyari maskara, jangan yang waterproof deh. Supaya kalau misalnya saya pakai maskara, kapanpun saya mau sholat, saya tinggal mampir ke masjid terdekat, wudhu, dia luntur. Nggak apa-apa di sini hitam-hitam, tapi saya tinggal usap aja udah hilang gitu. Dan itu susah banget nyarinya sekarang. Jarang banget ada yang jual maskara yang tidak waterproof. Sekarang justru semua maskara nyaris semuanya itu udah waterproof. Jadi akhirnya kalau tetap ngeyel saya pakai maskara, saya akhirnya bawa micellar water yang pembersih yang air remover yang bisa buat waterproof gitu. Akhirnya harus effort begitu. Mbak, tentunya kan kalau banyak remover itu yang ada minyak-minyaknya itu juga tetap nggak boleh Mbak ya? Iya, jadi gini, kan sifatnya itu air removernya minyak harus ketemu minyak baru bisa bersih gitu ya. Jadi waterproof itu harus ketemu yang berminyak, tidak bisa pakai sabun muka biasa. Minyak ketemu yang sabun muka biasa itu nggak bisa hilang yang lapisan waterproofnya itu. Jadi itu 2 step lagi. Udah ngilangin waterproofnya, sekarang tugas kita ngilangin si minyak dari air removernya gitu. Cuman setahu saya sih kemarin ada sih kayak inovasi-inovasi baru yang pembersih mata waterproof, tapi dia udah dicampur dengan micellar water. Saya sih ketemunya dari merek Wardah kemarin, yang pembersihnya bisa waterproof, tapi udah campur micellar water yang ketika kena air udah langsung hilang gitu. Jadi itu lumayan sih membantu untuk saat ini, inovasi-inovasi baru itu gitu. Kayaknya itu untuk mempermudah juga gitu. Mbak, biasanya kan ada yang nyari gampang pakai baby oil Mbak. Nah itu bagaimana Mbak? Itu kan cepat ya, atau pakai minyak zaitun begitu Mbak? Nggak masalah, kan tujuannya memang menghilangkan si waterproofnya, tapi stepnya jadi 2 kali, kita harus ngilangin si baby oil lagi. Karena setiap lapisan yang terasa minyak di kulit itu harus dibersihkan dulu, sampai benar-benar terasa kayak kulit kita yang sebenarnya itu udah kesentuh gitu. Kalau pakai itu minyak zaitun? Tetap harus. Iya, tetap, walaupun sebenarnya minyak zaitun itu kan halal ya. Dan itu kan minyak alami gitu kan, bukan bahan-bahan kimia apa segala macam. Tapi akhirnya dia menimbulkan lapisan minyak di kulit, disuruhnya sih dibersihkan dulu. Kalau si minyak zaitun itu luntur hanya dengan disiram air, maka ya dilunturin dulu aja gitu, baru akhirnya wudhu gitu. Nah ketika kita pakai baby oil Mbak, kita mau dibersihkan tapi masih ada minyak-minyaknya, itu bagaimana Mbak step selanjutnya? Iya, itu dia. Jadi PR banget. Akhirnya harus sabun muka lagi deh, gitu kan. Atau micellar water lah minimal. Itu biasanya kalau micellar water kena air biasanya udah luntur.
Tapi kalau minyak dari air nggak bisa sih, harus minyak kan kena air, tetap aja air wudhu kita yang kalah jadinya gitu. Akhirnya lewat aja nggak nembus ke dalam gitu. Hmm. Nah, kalaupun cuman bedak aja, Mbak, tetap harus dibersihkan ya, Mbak. Udah. Kalau bedaknya itu nggak membentuk lapisan, kayak bedak tabur kena air langsung luntur, itu nggak masalah, langsung wudhu aja, lebih enak malahan. Saya malah sehari-harinya lebih suka bedak tabur karena nggak dibersihkan sih, cuman kayak diusrak-usrak udah bersih udah. Kalau mau lebih gampang lagi bedak bayi, Mbak ya. Iya benar-benar. Baik. Langsung Mbak, gitu. tapi kalau dari hal corner bisa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang make up mana yang harus dihapus dan yang tidak, sejauh ini sudah seperti apa, Mbak? Biasanya kita tetap seperti langkah awal kita lewat sosial media, terus kita mengikuti kayak undangan dari Dakta ini. Itu adalah cara kita untuk menyentuh berbagai lapisan yang mungkin dari sosial media halal corner nggak tersentuh. Kita terbantu banget dengan media-media lain yang mempunyai audiens sendiri untuk bisa menyampaikan, untuk lebih aware soal wudhu ini gitu. Banyak media ya, Mbak ya, tentunya. Tapi kalau udah di ini, Mbak, istilahnya kan gitu aja ribet banget sih, mau kita kan udah make up udah lain sebagainya, ternyata pas wudhu ya harus dihapus lagi gitu, Mbak. Iya, itu kembali ke personal sih. Jadi tugas kita sebagai sesama muslim wajib mengingatkan, wajib memberitahu, mengedukasi semampu kita. Cuman kadang pilihan kembali ke personal masing-masing. Ada yang kekeh bertahan harus tetap cantik dan on point gitu. Mungkin terus memundurkan atau mengabaikan wudhunya, itu kembali ke personal masing-masing. Yang penting kewajiban kita harus tetap menyampaikan gitu. Mau merek apapun nggak masalah, biar. Tapi kalau luar negeri memang sudah ada yang seperti itu, Mbak ya, yang udah friendly gitu ya, Mbak ya? Iya, di Indonesia juga ada beberapa, cuman saya kurang hafal ya mereknya, cuman sudah ada. Dan merek-mereknya itu biasanya brand-brand dengan nama muslim juga. Itu kita udah kebantu banget, artinya dengan mereka meluncurkan produk yang breathable, wudhu friendly, itu sebenarnya sudah menarik perhatian masyarakat. Apa sih breathable, apa sih wudhu friendly? Itu secara tidak langsung mereka juga mengedukasi masyarakat sebenarnya. Jadi orang yang awalnya nggak ngeh soal wudhu jadi peduli. Gitu. Apalagi kalau kita melihat pangsanya muslimah ya, Mbak ya. Orang kan sekarang juga pengen cantik, tapi tetap syar'i, tetap wudhu, tetap sholat, tetap ibadah gitu. Gimana sih caranya akhirnya merek-merek itu menangkap keinginan muslim itu kayak gimana, akhirnya mereka sediakan gitu. Justru akhirnya itu nilai plus mereka yang akhirnya lebih dipilih daripada merek-merek lain yang tidak menyediakan fasilitas wudhu friendly itu gitu. Baik, kami juga masih mengundang rekan untuk bergabung bersama kami di 081511107107. Ini tidak disebutkan namanya, sudah terlanjur make up dan sholat, akhirnya tidak sholat, tapi ketika masuk asar digabung ini, Mbak, boleh nggak, Mbak? Tapi udah riasannya udah diambil. Itu masalah menggabungkan sholat itu kembali ke hukum sholat itu sendiri ya. Biasanya kalau jamak itu kan ada syaratnya, misalnya perjalanan jauh atau uzur apa gitu yang sesuai dengan syarat-syarat sholat. Nah itu kembali ke hukum itu sendiri. Apa yang boleh dijamak, apa yang boleh dikosor, mengikuti ke situ aja. Kalau misalnya kita nggak kemana-mana, gimana mau jamak gitu, perjalanan jauh juga enggak gitu kan. Misalnya akad nikah, tapi akad nikahnya tuh di rumah aja gitu. Kita nggak, gimana bisa jamak, kita nggak kemana-mana gitu. Jadi tetap berlaku, walaupun misalnya kita mau numpuk sholat gitu ya, misalnya zuhur ke asar, atau misalnya maghrib ke isya, itu tetap berlaku hukum sholat yang seharusnya gimana jamak dan kosor gitu. Mungkin pengecualian bagi wanita yang sedang haid ya, Mbak ya. Bolehlah make up yang pakai apa aja juga terserah ya. Bener, mau pakai nail art, kukunya dimacem-macemin, nggak tembus, mau dikutek, mau kayak gimana juga bebas kalau lagi haid ya. Mbak, tapi harus waterproof,
wudhu friendly juga ya. Tapi harus dilihat dulu Mbak ya, logo halalnya Mbak ya, apakah make up itu memang sudah halal atau tidak ya, meskipun sudah ada beberapa yang friendly dan sebagainya ya. Iya, kan nomor satu memang halal itu dulu, karena halal itu kalau udah kesentuh kulit, kebawa sholat, kebawa ke tempat ibadah, kan nggak enak juga. Kalau tidak halal, kitanya juga jadi najis yang dipakai gitu. Baik, nah tentunya bagaimana terus dari Halal Corner bisa mengedukasi masyarakat Pak, silakan. Oke, kalau kita selalu mengedukasi masyarakat itu untuk paling pertama itu melihat logo halalnya. Walaupun itu bahan alami, itu klaimnya vegan, segala macam, kita tetap harus diwaspadai bahwa sekarang itu ada banyak sekali celah-celah yang membuat Islam itu terkecoh. Kadang kemasukan bahan yang tidak sengaja tercampur dengan bahan haram. Jadi paling pertama ketika memilih make up dan skincare itu adalah logo halal. Nah, kemudian dari logo halal tersebut baru kita menyusur kembali mana yang wudhu friendly. Kalaupun tidak wudhu friendly, kita selalu menyarankan bersihkan dengan pembersih yang halal juga. Dan itu selalu kita edukasi melalui sosial media. Dan kalau ada obrolan semacam ini, ada talk show, ada acara webinar, kita selalu edukasi utamakan halal dan utamakan yang wudhu friendly. Baik, jadi harus lebih cermat lagi kita kon. Ya mau chatting juga boleh, asalkan rukun Islamnya juga tetap dijalankan ya. Biar luar dalam ya auranya ya Mbak ya. Baik. Mbak Ruli, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Semoga bisa menjadi edukasi bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.